sifat yang lain. Selain Roh Kudus itu adalah sifat tadi katakan maha tahu, maha hadir, kekal. Sekarang itu dilanjutkan dengan bahwa Roh Kudus adalah kekal. Jelas Alkitab mengatakan di Ibrani 19. Di banyak ayat yang lainnya, ini saya ambil dari satu. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Ya, roh yang kekal. Yaitu roh itu adalah yaitu memiliki sifat kekekalan. Ya, sifat kekekalan. Lanjut. Kita lihat lagi sifat yang lain. 1 Yohanes 5 ayat 6. Dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 6. Yuk, silakan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ya, siapa yang menyaksikan Yesus itu adalah anak Allah yang sudah datang ke dunia ini kepada manusia. Ya, adalah Roh Kudus yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada manusia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau belum orang di dalam Roh Kudus belum percaya kepada Tuhan, ya, dan tidak mungkin mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi itu semua ketika orang mengatakan seorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kesaksian, ya. Jadi bersaksi tentang dirinya, bersaksi tentang pribadi dari Yesus sendiri, ya. Saya percaya setiap kita juga bisa hari ini percaya kepada Kristus itu karena pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi kepada kita sekalian, ya. Tuh. Oke. Perhatikan selanjutnya ya. Kalau tadi sifat-sifatnya, ya sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan Roh Kudus adalah Tuhan. Mengapa? Karena melakukan pekerjaan ilahi. Pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa dilakukan oleh Anak. Ya. Oke, coba kita perhatikan. Itu apa? Ya, ikut dalam hal penciptaan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu banyak ya ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Dan juga dikatakan melahirbarukan. Melahirbarukan manusia, siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Tadi saya katakan yang membuat kita percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi orang yang lahir baru, itu bukan hasil pekerjaannya penginjil, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan gunakan aku memenangkan jiwa. Siapa kita memenangkan jiwa? Kita hanya beritakan Injil, beritakan firman. Roh Kudus bekerjalah yang memenangkan. Kalau sudah saatnya harus percaya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau harusnya sudah bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Melahirbarukan. Nanti kita lihat bukti-bukti Alkitab yang menyatakan apa itu ya. Oke, kemudian kita perhatikan lagi yang lain. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Membuat kita insaf akan dosa kita, sadar akan dosa kita, menuntun kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan bertobat. Ingat, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati kalau kita sudah berbuat dosa, lalu kita tidak sadar dan tidak bertobat, ulangi lagi. Ya lihatlah, apakah kita ini sudah punya Roh Kudus atau belum. Kalau udah punya Roh Kudus, membuat kita berduka ketika kita melakukan pelanggaran, kejahatan, melanggar firman-Nya. Roh Kudus itu akan ya mengingatkan kita. Tapi kalau tanpa ada Roh Kudus tidak mungkin. Maka berbuat dosa biasa-biasa aja, ya tidak berduka. Mengapa dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan dan mereka yang dapat kerajaan surga. Miskin di situ bukan miskin secara apa? Secara jasmani, ekonomi, keuangan, tidak. Miskin dalam arti sifat kerendahan hati, ya hati kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya karena kita manusia berdosa, maka kita ini butuh pertolongan Tuhan. Kita ini kosong awalnya, maka perlu diisi dengan oleh Tuhan. Miskin itu berarti kosong, kita tidak punya apa-apa, yang tidak punya apa-apa secara rohani, tidak punya. Nah, itulah sebabnya kita, karena sifat kemiskinan itu, kita datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan, ya. Sehingga kita insaf atas dosa kita, pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, kemudian juga meyakinkan kita dengan iman bahwa kita diampuni oleh Tuhan,
Siapa? Karena kita nggak lihat, Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan saya, pelanggaran saya yang hari ini saya lakukan. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah diampuni? Karena firman-Nya menguatkan kita dengan pekerjaan Roh Kudus. Ada janji Tuhan, kan gitu ya. Kemudian membangkitkan. Ya, pertama peranan Roh Kudus bagi Yesus adalah membangkitkan ya dari kematian. Dan suatu saat pun siapa yang membangkitkan kita dari kematian adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kebangkitan Kristus menjadi dasar juga kebangkitan kita yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Nah, karena itulah Roh Kudus itu Allah yang dapat membangkitkan. Manusia tidak dapat membangkitkan orang mati. Ya, tidak dapat membangkitkan orang mati. Kalau ada pun orang pernah melakukan mujizat orang tertentu ya, orang mati bisa bangkit lagi, itu bukan kekuasaan dirinya. Pernah Paulus, ya Petrus, Yesus sendiri. Nah, ya kan itu ya. Itulah semua akar pekerjaan dari Allah sendiri membangkitkannya ya. Nah, seperti siapa? Ya, yang kita perhatikan Lazarus misalnya kan. Oke. Ya, kita perhatikan di sini. Pekerjaan yang dilakukan Bapa, Anak juga dikerjakan atau dilakukan oleh Roh Kudus menunjukkan dan membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Jadi itu melakukan pekerjaan ilahi, mencipta, melahirbarukan, memisahkan akan dosa, bahkan membangkitkan Kristus, membangkitkan orang-orang percaya, itu membuktikan Roh Kudus adalah Tuhan. Mari kita perhatikan ayat Alkitabnya. Ya, ayat Alkitabnya ya. Ya, jadi harus dibuktikan dengan Alkitab, jangan kata orang. Ya, kata siapa? Makanya ada kekeliruan, kesalahan ya, tapi harus apa kata Alkitab. Roh Kudus melakukan perbuatan dan pekerjaan Allah. Sama Kejadian 1 ayat yang ke-2. Minta tolong satu orang baca. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Nah, kalau perhatikan di sini dikatakan Roh Allah, Ruach Elohim, ya Ruach Elohim, melayang-layang. Nah, kita bukan belajar eksposisi ya, tapi yang menjadi perhatian kita adalah Roh Allah. Roh Allah berarti menunjukkan Roh Tuhan, ya Roh Tuhan. Itu Roh Kudus, ya Ruach, kalau perjanjian lama, ya. Nah, Roh, nah menunjukkan bahwa terlibat di dalam penciptaan. Jadi 3 pribadi itu terlibat dalam penciptaan. Nanti supaya lebih jelas lagi bisa dibaca di Kejadian 1 ayat 26 dan juga 27. Dan juga ada ayat-ayat yang lainnya ya. Oke, sampai perjanjian baru pun 3 pribadi itu ya dijelaskan, dibuktikan oleh Alkitab bahwa 3 pribadi itu terlibat dalam penciptaan, termasuk Roh Kudus. Oke. Ya, minta tolong baca Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku. Kata Roh Allah telah membuat aku artinya memberikan napas, memberikan hidup. Roh Allah yang memberikan kehidupan, memberikan napas, nepes. Ya, karena dia maha kuasa, membuat aku hidup. Jadi kalau ini apa kata Ayub ini ya? Ya kata Ayub. Jadi Ayub itu punya keyakinan luar biasa. Mengapa aku bisa hidup? Karena Roh Allah. Kenapa bisa bernapas? Karena Roh Allah. Ya, kenapa aku bisa hidup? Karena Roh Allah yang maha kuasa itu. Ya, maha kuasa yang El Shaddai itu. Ya, jadi berikan kehidupan. Oke. Tadi Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan atau ikut di dalam penciptaan, ya. Oke. Kemudian karya Roh Kudus dalam penciptaan yang lain, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Minta tolong satu orang baca, bantu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Adam dan Hawa dan kita ini punya napas hidup. Kita menjadi makhluk yang hidup. Siapa yang memberikan napas itu? Hari ini kita bisa bernapas, itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, tidak bisa diberikan oleh siapapun. Rumah sakit bisa memberikan oksigen. Ya, tapi oksigennya itu dari mana? Bukan dari yang tidak ada menjadi ada itu. Ya. Nah, napas. Ya, napas itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dia yang berhak memberikan dan dia juga berhak yang mengambil, berdaulat untuk mengambil.
ya, mengambil kembali. Ketika napas itu sudah tidak ada, berarti kita menjadi apa? Jasad, ya, jasad, yaitu atau apa? Ya, kita ini tinggal tubuh, ya, tubuh. Ya, sekarang kita masih bisa bergerak, bisa hidup, itu karena Tuhan. Roh Kudus terlibat di dalamnya, ya. Nah, ini yang penting. Jadi Roh Allah berperan juga dalam penciptaan manusia, karya agung dari tindakan penciptaan Allah. Jadi manusia ada diciptakan itu karena pekerjaan Allah, di dalamnya Roh Kudus ikut terlibat, ya. Oke. Mazmur 104 ayat 30. Silakan. Masih karya Roh Kudus dalam penciptaan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, ini juga dalam hal penciptaan. Engkau mengirimkan rohmu. Mereka akhirnya tercipta. Manusia akhirnya tercipta. Dan juga bukan tercipta. Diperbaharui muka bumi. Itu ya, muka bumi diperbaharui. Itu pekerjaan dari rohmu atau dengan Roh Kudus. Jadi Roh Allah adalah napas pemberi kehidupan, bahkan kepada binatang pun, ya, diberikan napas kehidupan. Manusia, binatang, segala ciptaannya, ya, yang bergerak, ya, yang bergerak diberikan kehidupan, diberikan napas, ya. Oke, Ayub 26 ayat 13. Yuk. Oleh nafasnya menjadi bergerak, tangannya menembus yang tangkas. Ya, lagi-lagi jelas ya, Ayub 23 katakan oleh napasnya, oleh rohnya, langit menjadi cerah, tangannya menembus ular tangkas, sampai ular saja dikata ini aja ular. Ya, berarti binatang, ya. Binatang, jenis binatang juga itu Tuhan yang berikan napas hidup, ya, napas hidup. Oke, yang ketiga, Roh Kudus melakukan perbuatan atau pekerjaan Allah. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Silakan. Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Ya, ini perkataan Yesus sebelum naik ke surga, ya. Bahwa ia yang akan diutus itu, ia akan mengisapkan, ia ini bukan kepada Elohim, bukan kepada Yahweh, bukan kepada anak Allah, tapi ia ini adalah menunjuk kepada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, ya. Yaitu Roh Kudus itu akan mengisapkan dunia akan dosa, ya, akan menyadarkan manusia akan dosa, ya, itu. Jadi manusia bisa sadar, insaf akan dosa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan nanti juga dalam penghakiman, ya, Roh Kudus yang bekerja. Nah, itu. Jadi Roh Kuduslah yang meyakinkan seseorang bahwa dia berdosa, dan Roh Kuduslah yang menuntun seorang supaya dia bertobat, tinggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Tadi meyakinkan manusia akan dosa dan kebenaran dan juga penghakiman. Oke, itu intinya, ya. Masih di yang ketiga, Roh Kudus melakukan perbuatan Allah, Yohanes 3 ayat 8. Silakan. angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, ya, kembali ayat ini juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan kepada tiap-tiap orang, ya, yang lahir dari roh. Katakan ada yang lahir dari roh itu, ya, berikan kehidupan. 2 Korintus 3:6. 2 Korintus 3:6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, perhatikan ya. Katakan sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Siapa yang bisa memberikan kehidupan lagi-lagi adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan, termasuk tadi mengaruniakan kehidupan yang kekal, ya. Kita tambah lagi ayat yang lain, Yohanes 3:5-6. Yuk. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, terus ayat 6.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oke, yang menjadi perhatian kita fokuskan ke kata roh. Ya, roh. Ayat ini sering juga perbedaan penafsiran ya. Apa maksudnya air dan roh? Ya, di situ diulang dari roh, adalah dari roh, gitu kan? Nah, ada yang menafsirkan air itu baptisan. Itu ya, apakah benar demikian? Itu perlu digali dengan baik. Tapi itu bukan menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah roh. Ya, siapa yang dapat melahirbarukan ya seseorang, yaitu tidak ada yang lain. Itu pekerjaan Allah. Manusia hanya bisa melahirkan secara fisik. Ya, daging, yaitu daging. Ya, hasil dari sperma wanita ya, apa namanya itu, pria dan wanita ya. Nah ini pria dan wanita bisa menghasilkan keturunan seorang anak, itu daging ya, daging. Tapi untuk melahirbarukan itu manusia tidak bisa, hanya Allah sendiri. Maka dikatakan lahir dari atas, itu maksudnya apa? Lahir dari Allah. Nah, jadi ini Yesus mengatakannya kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Tapi pemahamannya, pengertian salah. Bagaimana mungkin saya bisa kembali ke rahim ibu saya? Kan gitu ya. Karena pemikirannya dia beda dengan pemikiran Yesus. Nah, pemikirannya Nikodemus yaitu lahir secara daging. Tapi pemikiran Yesus bukan secara daging, tetapi secara roh yang hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Oke, nah ini. Jadi roh kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, itu maksudnya. Nanti dibaca di Titus. Kemudian kita lanjutkan Roma 8 ayat 11. Roma 8 11. Silakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya. Maksudnya apa di sini kita perhatikan? Ini bahwa dalam kebangkitan, membangkitkan Yesus itu ya dari kematian. Yaitu membangkitkan Kristus oleh Roh Kudus. Selalu dikatakan kita membangkitkan orang mati. Ya, orang mati adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu luar biasa. Jadi pekerjaan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah dilakukan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah jelas, dia adalah Allah sendiri. Oke. Ada 4 Roh Kudus, peran dari Roh Kudus. Yang keempat itu adalah menghilangkan dan menginspirasikan Alkitab. Ya, Alkitab. Mengapa ada Alkitab? Itu bukan hasil pemikiran, bukan konsep manusia, bukan penemuan manusia, tetapi itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Tidak ada pun hasil nubuatan dari manusia. Ya, itu dikatakan, ya kita buka misalnya nanti dalam satu Petrus ya 2 ayat 22 ya, itu dekat 21 tidak ada nubuatan hasil ya pemikiran manusia, itu karena pimpinan dari Roh Kudus. Oke, ini kita belum sampai ke sini karena ini cukup banyak penjelasannya. Ini sudah menunjuk kepada jam berapa ini? Jam 7:06 menit, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum masuk ke diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Pak, saya tadi dari dia Pak Ya. mengusulkan Silakan, tadi siapa? Sunita. Siapa tadi? Saya, Pak. Ya, Hosiana. Ya, Hosiana. Silakan. Kemarin kan saya sempat membaca buku yang berjudul Marilah Kita Mengenal Roh Kudus. Itu ditulis oleh Ki Domkam, kalau nggak salah, kayaknya orang Korea atau orang apa itu. Dia mengatakan di bukunya begini ya, Roh Kudus berada dalam Trinitas. Buku itu mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Tapi dalam penjelasannya itu dikatakan bahwa Roh Kudus memang berada dalam Trinitas, tetapi Yesus memerintahkan agar manusia harus lebih memuliakan Roh Kudus dibanding dirinya, dibanding Yesus itu. Karena kan Yesus sendiri lahir
dari daging atau lahir dari manusia yang fana atau manusia yang berdosa. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua dibilang Roh Kudus itu Allah lagi apa? Yesus menerima Roh Kudus ketika menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Oke, baik. Ya, saya dengar dari teman Prof. Abraham. Oh, di Korea orang itu di sana pengajar sesat. Ya, jadi itu harusnya jangan baca bukunya. Nah, ini sudah bertentangan ya, sudah bertentangan dengan apa kata Alkitab. Ya, kalian pun menggunakan Alkitab, pemahamannya, saya pikir itu bukan saja keliru, tapi itu sesat ya. Dari apa materi yang sudah kalian terima, seharusnya sudah punya kesimpulan, dan sudah ada jawaban dari apa yang dibaca oleh Hosiana tadi ya, Hosiana tadi. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi tersendiri, tapi dia memiliki sifat keilahian yang sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang berendah. Tadi sudah sama-sama maha tahu, sama-sama maha hadir, sama-sama maha kuasa, dia kekal. Itu ada pada Bapa, ada pada Anak, ada pada Roh Kudus. Itu sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Nah, kalau misalnya dikatakan Yesus punya roh pada saat dibaptisan, berarti ada waktu tertentu sebelum dibaptis, maka Yesus itu bukan Allah. Karena belum ada roh Allah di dalam dirinya. Nah, ini sesat, ini kekeliruan. Ya, kalau udah belajar di kristologi, bagaimana kita bisa membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang pertama yang harus dibuktikan, buktikan dulu kekekalannya, keberadaannya sebelum berinkarnasi, sebelum lahir di Bethlehem. Ada nggak pembuktian bahwa dia sudah ada sebelum lahir di Bethlehem? Sangat banyak dalam Alkitab. Ya, sangat banyak. Ya, itu ya, sudah dinubuatkan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Nabi Mika. Ya. Nah, udah jelas. Nah, itu. Jadi itu jelas keliru, salah ya. Jadi jangan dibuat itu menjadi suatu ajaran ya, penerimaan kita ditolak ajaran begitu. Ya, ditolak. Mengapa dikatakan? Nah, kalau Yesus punya Roh Kudus pada saat dibaptis, maka dia bukan Allah. Karena Allah memiliki sifat kekekalan. Ya, sifat kekekalan. Kekekalan itu apa? Berarti sebelum dia lahir, sebelum dibaptis, sebelum ada di dunia ini, dia sudah punya sifat kekekalan, sudah ada. Nah, kita belajar di kristologi itu ya. Sudah dapat kristologi belum, Hosiana? Sudah? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi itu nanti sama dengan teman ada pendeta. Akhirnya saya blokir ya dari grup. Ya, dari grup karena dia ngotot. Ngototnya di mana? Roh Kudus itu mampu melakukan yang sifatnya supranatural, bisa melakukan baptisan itu pada saat dia berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Sebelum doa dan puasa 40 hari 40 malam, berarti Yesus belum punya kuasa, berarti dia manusia biasa. Ya, dia manusia biasa. Nah, setelah doa puasa, baru dia punya kuasa. Nah, apakah benar demikian? Berarti Yesus bukan manusia, bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Nah, inilah ajaran dari Arius, ya, ajaran Arian, ajaran yang lainnya yang sebelumnya nanti belajar di kristologi ya, pandangan-pandangan yang keliru. Yesus bukan manusia. Sebelum dia dibaptis, sebelum dia doa puasa 40 hari 40 malam, dia sudah punya sifat kemahakehadiran, kemahatauan, kemahakuasaan, kekekalan. Sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi jangan dibatasi karena setelah itu baru melakukan mujizat, baru itu dikatakan Allah. Salah, keliru. Jadi jangan melihat Tuhan itu hanya dari mujizatnya yang dilakukannya. Pernah mahasiswa saya tanya begitu di ujian. Buktikan ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itulah Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, orang buta bisa melihat. Nah, ini mah jawaban orang tidak perlu sekolah itu. Ya kan? Ya, orang awam mungkin baru ya kan kalau jawaban seperti itu.
Tidak boleh. Jadi harus 3 kalau mau tentang Yesus itu. Yang pertama itu adalah keberadaannya di dalam kekekalan. Itu dulu yang pertama. Sebelum dia berinkarnasi. Yang kedua, lihat Yesus dalam perjanjian lama. Ya. Yang ketiga, inkarnasi. 3 hal ini harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi keilahiannya, kemanusiaannya, dan keberadaannya sebelum dia berinkarnasi. 3 hal ini. Baik, jelas. Ya. Jadi jangan hanya melihat kemanusiaannya. Makanya ketika orang menolak Yesus sebagai Tuhan karena hanya melihat kemanusiaannya. Tidak melihat dari sisi keilahiannya. Gitu. Ya. Hosiana kira-kira jelas? Ya Pak, jelas. Makasih Pak. Oke, baik. Ada yang lain, silakan. Saya Pak Syukuriman. Silakan Syukur Iman. Ini pertanyaan saya Pak mengenai Roh Kudus ini juga. Nah, Kan sesuai yang Bapak jelaskan tadi kan bahwa Roh Kudus itu juga bisa menginsafi orang-orang yang sudah tentunya melakukan dosa. Jika kita lihat ya Pak, kan seperti kata Hosiana tadi kan mereka membuat mengatakan bahwa Roh Kudus itu lebih rendah dari Bapa gini-gini, salah pemahaman. Apakah memang Pak Roh Kudus itu tidak bekerja lagi atau gimana? Padahal mereka sudah mengenal kebenaran, tapi kok bisa sih sampai-sampai mereka salah penyimpangan tentang Allah itu Pak? ya. Apakah memang Roh Kudus itu tidak bekerja lagi atau gimana? Katanya juga bahwa Roh Kudus itu bisa menginsafi orang yang melakukan dosa atau apa, kan sesuai yang Bapak jelaskan tadi. Itu aja Pak. Yang tahu kebenaran berbeda dengan yang hidup dalam kebenaran. Orang yang tahu kebenaran belum tentu mengenal kebenaran atau belum tentu hidup dalam kebenaran. Oke ya. Jadi kalau banyak orang yang tahu tentang kebenaran, banyak. Iya. Ya, banyak. Tetapi kalau dia belum lahir baru hanya tahu kebenaran, tapi tidak mengubah hidupnya, sia-sia, lebih sama saja, dia tidak sama saja artinya dia tidak tahu apa-apa. Lihat, ya, orang yang tahu kebenaran tapi kebenaran itu tidak mengubah hidupnya, malah semakin jahat berbuat dosa. Ada kemungkinan. Yang pertama ya belum lahir baru. Jadi kalau kita lihat ya orang Kristen misalnya, hamba Tuhan, pendeta misalnya, itu tidak jaminan. Jabatan, profesi tidak menjadi jaminan. Bahkan keturunan jadi orang Kristen, bapak, mamanya, kakek, neneknya adalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anaknya, cucunya belum tentu mengalami lahir baru. Karena lahir baru itu bukan keturunan, tetapi itu adalah persoalan pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menjamah mereka. Jadi kalau ada orang tidak insaf akan dosanya, bahkan mengajarkan ajaran yang sesat, itu ada pemahaman yang keliru dari penafsiran Alkitab. Bukan, ada kemungkinan sebenarnya mereka belum lahir baru. Orang yang lahir baru dipimpin oleh hikmat Allah. Ya, saya percaya orang yang sungguh-sungguh lahir baru dipimpin oleh hikmat Allah supaya dia mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kita lihat ada perubahan dalam hidupnya. Bukan hanya pengakuan. Banyak orang mengaku-ngaku hidup dalam kebenaran, tapi hasilnya perubahan hidupnya tidak ada. 0. Ya kan banyak orang berbicara tentang kasih. Berkhotbah tentang kasih. Hebat, luar biasa. Menggunakan bahasa Ibrani Yunani tentang kasih. Percuma itu kalau, itu kan kasih itu kan berasal dari kebenaran, berasal dari Kristus. Iya. Ya kan? Nah percuma orang berbicara tentang hal itu kalau 0 dalam perbuatan. Kan? Jadi banyak orang pintar Syukur tentang Alkitab tapi tidak menghidupi dalamnya. Ya, itu ya. Jadi jangan heran. Makanya doakanlah orang-orang seperti itu. Banyak ya. Orang seperti itu. Oke. Ya, Syukur ya. Oke, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, oke cukup ya karena kita harus diskusi nih. Ada beberapa kelompok yang harus maju. Kelompok 1 dan 3 karena 2 katanya ya lagi nggak tahu terangkat atau sudah dikirim belum?